Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 18 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Anita Nawang, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. KPK mengungkapkan bahwa selama 14 sampai 16 April 2025 telah menggeledah 7 lokasi di Jawa Timur terkait dugaan tipikor pengelolaan dana hibah Pokmas di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama 3 hari, yakni 14 hingga 16 April 2025, menggeledah 7 lokasi di Jawa Timur. Juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu 16 April menjelaskan, penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tessa menyebut, 2 dari 7 lokasi tersebut adalah rumah anggota DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti dan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Jawa Timur. Dari 3 hari tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Walaupun demikian, Tessa mengatakan tidak bisa menjelaskan secara spesifik mengenai barang bukti tersebut disita dari lokasi mana saja. Polres Rembang mengungkap kasus pembacokan yang terjadi di Kecamatan Kaliori, Desa Mojorembun, di mana kasus tersebut mengakibatkan 2 korban luka-luka. Kejadian yang berlangsung pada malam hari setelah pertunjukan dangdut masih menyisakan trauma mendalam bagi warga setempat. Pelaku pembacokan terdiri dari 1 orang dewasa yakni AB, seorang warga desa Maguan, serta 2 anak berhadapan hukum atau APH yang masih berstatus pelajar. Mereka membabi buta menyerang 2 korban yang hanya melintas di lokasi kejadian. Adapun kronologi kejadian bermula ketika para pelaku yang baru saja menikmati hiburan malam menghadang kedua korban dan menanyakan asal-usul mereka. Tanpa peringatan, mereka langsung menyerang menggunakan celurit dan menyebabkan luka serius pada kedua korban. Salah satu pelaku bahkan sempat melayangkan 2 pukulan kepada salah satu korban sebelum melarikan diri. Tim gabungan Opsnal dan Jatantras Polres Rembang berhasil menangkap para pelaku saat mereka berupaya melarikan diri menuju Jakarta. Penangkapan berlangsung di jalan masuk wilayah Kabupaten Kudus saat pelaku berusaha menghindari hukum. Wakapolres Rembang Kompol M. Fadlan menjelaskan bahwa motif dari serangan ini berasal dari permasalahan yang terjadi sebelumnya, meskipun dirinya belum dapat dirinci lebih lanjut. Nantinya proses hukum untuk anak berhadapan hukum akan tetap berjalan sesuai sistem peradilan anak. Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025, pada saat itu pelaku AB, AST, ALB selesai menonton pertunjukan dangdut di Duku Cering, Desa Mojowarno, Kaliori, Kabupaten Rembang, dan sebelumnya pelaku AST sudah mempersiapkan 1 buah celurit dari rumah. Kemudian menggunakan SPM berboncengan, sepeda motor berboncengan pulang ke rumah, lalu sebelum sampainya di rumah, selanjutnya para pelaku bertemu 2 orang korban yang pada saat itu menggunakan sepeda motor miliknya di Desa Mojorembun, Kaliori, Kabupaten Rembang, dan menghadang sepeda motor korban tersebut dengan cara menyalip dan memotong jalan sepeda motor korban ke arah sebelah kiri. Selanjutnya pada saat itu korban langsung berhenti, lalu pelaku turun dari sepeda motor. Pelaku AB bertanya kepada korban, "Kowe cah di? Kamu orang mana?" Lalu pada saat itu dijawab oleh korban, "Cah Mambung, salah satu dukuh di Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang." Kemudian setelah mendengar jawaban dari korban tersebut, pelaku AST yang membawa celurit tanpa berkata-kata langsung membacok
korban yang bernama saudara F dari arah depan. Atas perbuatan kejam tersebut, pelaku dewasa yakni AB diancam dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dirinya terancam hukuman 12 tahun berdasarkan Undang-Undang Darurat Pasal 2 Ayat 1, serta ancaman 9 tahun dari Pasal 170 Ayat 2 dan 5 tahun dari Pasal 351 KUHP. Sementara itu, satu ABH juga diancam dengan pasal yang sama, sedangkan ABH lainnya menghadapi ancaman 5 tahun dan 4 tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Ketegangan nampak terjadi di kantor Inspektorat Rembang ketika salah satu warga, yakni Abdul Munim, mendatangi instansi tersebut untuk mempertanyakan tindak lanjut somasi yang telah diajukan 2 minggu lalu. Dirinya mendorong dan mengharuskan inspektorat lebih terbuka dan transparan terkait proses penerimaan P3K. Dengan membawa beberapa dokumen bukti carut-marut P3K, Abdul Munim menemui Kepala Inspektorat untuk menanyakan somasinya. Tuntutan ini menurutnya adalah cermin keresahan masyarakat yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan publik. Dengan tegas, Abdul Munim menuntut agar inspektorat segera memanggil semua pihak yang terlibat. Dirinya mengaku tidak segan mengadukan permasalahan ini kepada Bupati Harno jika tidak ada tindakan yang diambil. Hasil rapat Komisi 1 terkait dengan rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan carut-marutnya P3K ini segera dilaksanakan. Sebagaimana isi somasi saya, harus memanggil para pihak yang terindikasi melakukan manipulasi data terkait dengan rekrutmen P3K yang kemudian muncul SPTJM itu dicabut. Maka ini harus diklarifikasi, harus diundang semua. Maka kalau ini tidak dilaksanakan, saya anggap inspektorat tidak bisa kerja. Kalau tidak bisa kerja, saya sebagai masyarakat merasa tidak puas. Kami merekomendasikan Pak Harno untuk mengganti ini. Kalau tadi hasil pertemuannya apa, Pak? Inti dari hasil pertemuan dengan Inti dari hasil pertemuannya adalah sepakat akan segera untuk dilaksanakan. Dan Ibu Inspektur, dalam hal ini adalah Ibu Imung, menyampaikan siap untuk melaksanakan dan nanti akan memberikan tembusan kepada kami. Artinya somasi diterima tadi ya? Somasi diterima dan akan dilaksanakan yang disampaikan kepada kami. Sebagai setelah menyomasi ini sebagai warga Rembang, harapan Bapak seperti apa? Harapan saya untuk diselesaikan biar semuanya tuntas. Benar tidak di sini ada rekayasa, di sini ada maladministrasi. Karena ini hubungannya dengan tindak pidana umum. Ini ada pemalsuan data. Orang yang tidak pernah cukup dalam 2 tahun dianggap cukup sehingga dimasukkan sebagai calon peserta terpilih terverifikasi di P3K. Menanggapi desakan tersebut, Kepala Inspektorat Imung Triwijayanti menjelaskan bahwa sesuai perintah Bupati, pihaknya segera melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat, baik calon P3K maupun penerbit SPTJM yang melakukan pencabutan. Bahkan dirinya telah membentuk tim untuk menangani kasus ini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Guna mengantisipasi balap liar yang dilakukan sejumlah pemuda, Satlantas Polres Blora bersama Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan atau Dinrum Kimhub memasang rambu kejut di jalur Randu Blatung Getas, tepatnya di Desa Getas, Kecamatan Kradenan Blora. Sebanyak 4 titik pita atau rambu kejut dipasang di jalur yang disinyalir sering digunakan untuk balap liar. Pemasangan ini mencegah aksi serupa terulang kembali. Kanit Kamsel Ibda Bayu DS menegaskan, aksi balap liar yang dilakukan sejumlah pemuda di jalur ini bisa membahayakan para pengguna jalan sekaligus masyarakat setempat. Ibda Bayu juga mengingatkan agar para pemuda tidak melakukan aksi balap liar.
Dijelaskan, sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 297, adanya ancaman hukuman 1 tahun penjara, denda maksimal 3 juta, dan juga pencabutan SIM. Jelaskan kegiatan hari ini, Dan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, kami dari Satlantas Polres Blora pada pagi hari ini bersama dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinrum Kimhub yang mengawal untuk rekayasa lalu lintas dapat kita laporkan, dapat kita jabarkan, kita pada pagi hari ini sedang melaksanakan pemasangan pita kejut di daerah Dukuh Getas, Desa Getas, Kecamatan Keradenan. Kegiatan ini kita laksanakan untuk upaya preventif, preemptif, guna mendukung kelancaran berlalu lintas. Kegiatan ini akan kita laksanakan sepanjang jalur Dukuh Getas ini kira-kira ada 300 sampai 350 meter dengan tujuan supaya tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Karena disinyalir tempat ini dapat digunakan untuk kegiatan balap liar, seperti yang kita ketahui bersama beberapa minggu kemarin sempat viral digunakan untuk kegiatan balap liar. Nanti berapa titik itu, Dan? Untuk titik yang akan kita pasangi pita kejut ada 2 lokasi. Yang lokasi pertama di sini di daerah Getas ini, daerah hutan. Kemudian yang kedua nanti memasuki wilayah perempatan Getas. Itu nanti satu lokasi ada 4 titik. Satu titik ada 4 sampai 5 garis. Oke, Dan. Oke, makasih, Dan. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Demi menjaga keamanan dan ketertiban atau Kamtibmas di Kota Wamena, pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan bakal merekrut 100 pemuda yang tersebar di 40 distrik menjadi Satuan Polisi Baliem. Polisi Baliem ini bertugas untuk menjaga keamanan yang tidak mengesampingkan tugas dan kewajiban dari pihak kepolisian, TNI maupun Polisi Pamong Praja. Bupati Jayawijaya Athenius Murib menyebut perekrutan 100 pemuda yang tersebar di 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk menjadi Satuan Polis Baliem atau Polisi Adat merupakan program kerja yang dilakukan dalam 100 hari kerja. Ditemui di Jayapura Kamis 17 April, Bupati Jayawijaya Athenius Murib mengatakan pembentukan Satuan Polisi Baliem ini tidak mengesampingkan tugas dan kewajiban dari aparat keamanan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas Satuan Polisi Baliem ini lebih untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Wamena. Polisi Baliem kami 2 orang per distrik untuk mewakilkan distriknya, kami pelatih menjadi pasukan-pasukan yang menjaga keamanan di kota. Yang akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir kita ketahui Wamena sering ada kejahatan, penyerangan, penjamretan, pencurian, kondisi yang membuat orang berpikir. Pihaknya berharap dibentuknya Satuan Polisi Baliem ini dapat membantu dalam pengidentifikasi jika terjadi aksi kriminal berupa pencurian dan kejahatan lainnya. Dampak kebijakan impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebabkan produsen tahu di Kabupaten Pati was-was. Lantaran kedelai yang menjadi bahan baku masih tergantung dari impor Amerika, serta kondisi nilai tukar rupiah yang melemah. Produsen tahu di Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati dibuat was-was imbas kebijakan impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, lantaran kedelai yang menjadi bahan baku masih tergantung dari impor Amerika, serta kondisi nilai tukar rupiah yang melemah. Salah satu produsen tahu, Muhammad Diono, mengatakan kenaikan harga kedelai sudah terasa, di mana harga kedelai kualitas medium mencapai Rp10.500 per kilogram, sementara sebelumnya di harga Rp10.300 per kilogram. Menurutnya, produksi tahu bisa menggunakan kedelai lokal, namun jumlahnya terbatas. Ia pun berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai. Untuk kualitas medium di Rp10.500 per kilo. Nah, sebelumnya? Sebelumnya di angka 10.300-an, ada kenaikan ya, jadi sekitar Rp200 sampai 300-an lah. Kalau untuk yang kualitas 1 untuk saat ini 10.700-an. Ini harap ya dari kami pihak pengrajin berdoanya mudah-mudahan tidak terdampak ya. Tapi untuk hal itu sesuai dengan yang pernah terjadi itu biasanya kalau kedelai itu naiknya kalau nilai tukar rupiahnya terhadap dolar itu tinggi. Nah, itu biasanya harga kedelainya naik. Ada kekhawatiran, Mas? Ya tentunya ada, Pak. Nah, mudah-mudahan ya saya berharap tidak sampai ke kedelai ya. Mungkin untuk saat ini bagi pengrajin 1 tahunan lah ya. 1 tahunan ini baru merasakan ibaratnya harga kedelai itu stabil untuk hasil bisa untuk memenuhi kebutuhan dan ada tabungan lah Mas. Nanti kalau harga kedelai naik lagi kita ya sambatan lagi.
Jika harga kedelai bisa stabil, maka produsen tak perlu melakukan pengurangan ukuran serta menaikkan harga di pasaran. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hanif Dakiri menyoroti pengaruh kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump yang berpotensi mempengaruhi sektor ekspor, termasuk industri rokok nasional. Dalam penjelasannya, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri mengakui belum ada data pasti terkait eksplorasi produk rokok ke luar negeri. Namun kebijakan tarif tinggi seperti yang diterapkan Presiden Trump dinilai akan membawa dampak pada eksistensi ekspor Indonesia. Hanif juga menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi internasional tersebut bisa membawa dampak positif dan negatif. Namun menurutnya, Indonesia harus menjadikannya momentum untuk memperkuat industri dalam negeri. Apanya? Ekspor rokok ke luar negeri. Saya belum lihat angkanya ya kalau yang khusus untuk rokok itu, karena juga selama ini kan tidak banyak kita mendengar bahwa kita ini sudah mulai ekspor rokok. Tapi secara keseluruhan ya tentu saja kebijakan istilahnya tarif Trump itu pasti akan berpengaruh di banyak sektor gitu. Kalau dari DPR jadi bagaimana tarif Trump yang ini kan ekspor dari itu, sementara berpotensi impor cukup besar dari kebijakan Trump. Mungkin secara umum untuk Indonesia mungkin seperti apa dari kebijakan Trump itu ya ada plus minusnya lah. Ya minusnya karena tarif menjadi tinggi. Nah, tentu saja itu kan akan menjadi beban bagi para eksportir kita. Tapi syukurlah Indonesia sekarang sudah secara resmi kok membuka forum negosiasi dengan Amerika dan sepertinya sudah diundang. Mudah-mudahan kita doakanlah delegasi dari Indonesia nanti sukses bernegosiasi dengan Amerika. Tapi pada sisi yang lain itu juga momentum juga bagi kita untuk memperkuat industri nasional kita sendiri, karena memang dalam beberapa waktu terakhir ini kan kita mengalami apa yang orang bilang sebagai deindustrialisasi. Ya, seperti Anda lihat misalnya Sritek yang sebegitu besar aja bisa tumbang. Oleh karena kita dorong pemerintah untuk memperbaiki regulasi, untuk meningkatkan kepastian hukum, untuk memberikan insentif agar industri-industri kita ini bisa lebih berkembang. Komisi 11 DPR RI mengakui perubahan kebijakan global merupakan tantangan sekaligus peluang. Untuk itu diperlukan sinergi antar lembaga untuk memastikan industri Indonesia tetap bisa bersaing di tengah tekanan global. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Ratusan hektar lahan persawahan di Kabupaten Semarang mengalami gagal panen akibat munculnya hama tikus akhir-akhir ini. Hal ini membuat para petani mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Lahan persawahan di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang mengalami gagal panen. Hal ini disebabkan munculnya hama tikus yang menyerang tanaman padi serta tanaman pangan lainnya. Salah satu wilayah yang mengalami gagal panen yaitu di Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan. Kurang lebih 80 hektar lahan persawahan mengalami gagal panen. Akibatnya para petani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kepala Desa Pabelan Abdul Aziz mengungkapkan, saat ini yang bisa dilakukan para petani adalah kembali menanam tanaman padi sampai hama tikus itu menghilang dengan sendirinya. Ini salah satu lahan yang kemarin gagal panen, yang seharusnya panen Maret, itu ternyata kena hama tikus. Sampai saat ini bulan April itu kurang lebih 70% sampai 80% petani di Pabelan gagal panen. Pak, ini perekonomian petani. Jadi kita berharap dengan hama ini petani tidak putus asa, petani tetap semangat untuk menanam kembali. Pembukaan lahan kurang lebih nanti sekitar awal Mei baru selesai tanam. Ya ratusan juta lah ketika kita gagal panen. kemudian berupaya tanam bareng untuk mencegah hama tikus semakin berkembang, tapi karena ini hama mereka sudah
seperti punya kepercayaan kalau hama itu mau usaha seperti apapun juga tidak maksimal. Bahkan ketika geropyok tikus pun ternyata juga tidak maksimal. Mulai sekarang ini nggak panen ya agak susah juga. Tapi ya mau nggak mau namanya orang tani itu makannya nasi beras. Walaupun gagal ya tetap kita usahakan tanam padi lagi gitu. Ya apa boleh buat gitu. Nah, gini ya semoga nanti kalau mau tanam padi ini kedepannya bagus gitu ya, biar panen. Berarti Jadi kalau gagal panen gini pendapatan nggak ada ya? ya nggak ada, namanya orang petani ya makannya hasilnya dari sawah ini, jadi ya gimana. Terkait permasalahan tersebut, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang mengaku masih mendata luasan total lahan persawahan yang terserang hama tikus. Sebab hingga saat ini sudah ada 5 dari total 19 kecamatan di Kabupaten Semarang yang lahan persawahannya terserang hama tikus. Di antaranya Kecamatan Tuntang, Bawen, Ambarawa, hingga Kecamatan Pabelan. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Saat menyambangi kawasan Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung program rewetting atau pembahasan gambut dan pemulihan ekosistem kawasan yang sempat terbakar beberapa waktu lalu. Menteri Raja Juli menyoroti kondisi kanal yang masih belum sempurna, padahal keberadaan kanal akan mempengaruhi ekosistem gambut yang memiliki dampak besar pada iklim dunia.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung program rewetting atau pembasahan gambut dan pemulihan ekosistem di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah yang pernah terbakar beberapa tahun lalu. Peninjauan dilakukan pada Rabu 16 April dengan menyusuri Sungai Sebangau menuju Resor Mangko di kawasan Taman Nasional Sebangau. Di tempat ini Menteri Raja Juli melihat hasil restorasi lahan gambut yang sudah berjalan dengan baik. Raja Juli pun menyampaikan harapan untuk segera melakukan perbaikan ataupun pembuatan kanal yang masih belum dibenahi dengan sempurna. Ia menilai perbaikan kanal akan membawa pengaruh pada ekosistem gambut yang membawa dampak positif bagi iklim dunia. Ada 2.000 kanal, ya. Tapi sekarang tinggal sekitar 400-an ya yang baik ya. Nah, artinya ini kan harus diperbaiki atau membuat kanal baru. Termasuk tadi pemberdayaan masyarakat, ya, saya berharap betul kita bisa perbaiki semua ini karena ekosistem gambut di Sebangau ini tidak hanya penting bagi Indonesia, penting bagi regional dan global ya. Raja Juli mengapresiasi hasil kerja tim Taman Nasional Sebangau bersama 3 mitra yang terlibat dalam restorasi, yaitu World Wildlife Fund atau WWF, Indonesia Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, dan Borneo Nature Foundation BNF, serta masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya penyelamatan hutan dan satwa. Hasil analisis aktivitas patahan besar Sumatera di wilayah Sumatera Barat oleh BMKG beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya potensi gempa kembar yang dapat menyerupai kejadian di negara Myanmar. Terlebih jika merujuk pada catatan BMKG, gempa kembar sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 1926, 1943, dan 2007 di ranah Minang. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang Suwaidi Ahadi membenarkan adanya potensi terjadi gempa kembar di patahan besar Sumatera, terutama pada wilayah Sumatera Barat, yang dampaknya bisa menyerupai kejadian gempa di negara Myanmar pada Jumat 28 Maret lalu. Hal itu disampaikan Suwaidi Ahadi saat ditemui Antara di Kota Padang Panjang Rabu 16 April. Suwaidi mengatakan jika merujuk kepada data BMKG, gempa kembar pertama yang tercatat di ranah Minang pada tahun 1926 dengan magnitudo 6,1 dan 6,2 di Kota Padang Panjang. Selanjutnya pada 1943 dengan magnitudo 7,1 dan 7,2 di Kota Solok, dan kembali tercatat pada 2007 di Kota Padang Panjang dengan magnitudo gempa 6,1 dan 6,2. Lalu teranyar, lanjut Suwaidi, gempa kembar juga terjadi pada Jumat 11 April dengan pusat gempa di Kabupaten Agam dan Pasaman dengan magnitudo 4,3. Meski gempa kembar yang terjadi Jumat lalu tergolong kecil, Suwaidi mengingatkan agar masyarakat selalu mawas diri dan mengenali potensi ancaman gempa bumi di wilayah masing-masing, sehingga ke depannya telah memiliki langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kemungkinan terburuk akibat gempa. Nah, kalau masyarakat ingin tahu bahwa potensi ancaman yang di wilayahnya dia tinggal, seperti dia tinggal di daerah Solok, dia memiliki potensi ancaman adalah gempa-gempa di sekitar Sumatera Fault System. Kalau dia tinggal di pesisir laut, di pesisir barat Sumatera, potensi ancamannya adalah tsunami kan gitu. Maka masyarakat ini harus tahu potensinya seperti apa. Dan kita sebagai pemerintah mendampingi masyarakat untuk mengajarkan itu. Dengan cara apa? Melakukan sosialisasi. Dengan cara apa? Membangun kapasitas masyarakat. Lebih jauh, Suwaidi mengingatkan, selain gempa kembar, salah satu kemungkinan terburuk akibat dari pergeseran patahan besar Sumatera adalah bencana longsor, terutama kawasan-kawasan di dekat perbukitan. Apalagi secara klimatologi, ranah Minang termasuk tipe ekuatorial atau dalam setahun mengalami 2 kali puncak musim hujan, yakni di bulan Maret dan November. Secara umum terdapat 3 sumber utama terjadinya gempa di Sumatera Barat. Ketiganya adalah patahan besar Sumatera, patahan megatrust, dan zona subduksi. Tekanan semakin menguat terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Di Kabupaten Kendal, sebanyak 472 tenaga kesehatan dan non-kesehatan
yang belum masuk database BKN terus berjuang untuk mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan FKHN. Momen Halal Bihalal Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes atau FKHN bersama Bupati Kendal dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi dan penegasan tuntutan terhadap pemerintah pusat agar mereka tidak tersisa dari proses penataan ASN nasional. FKHN Kendal menilai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 memberikan jalan, namun implementasinya masih terkendala persyaratan administratif dan regulasi rekrutmen dari Menpan RB yang belum mengakomodasi tenaga non-database. Geliat perjuangan ini tak hanya bergema di Kendal tapi juga secara nasional, di mana pada tahun 2025 ini Menpan RB memberikan peluang tahap kedua pada bulan Juni atau Juli untuk tenaga honorer non-database mengikuti tes sebagai syarat pengangkatan. Kesempatan ini kita bersilaturahmi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kendal untuk bisa diprioritaskan menjadi tenaga pemerintah di bawah instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal bisa diangkat menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Dan harapan kami dari tadi respon dari Ibu Bupati akan bisa membantu sepenuhnya teman-teman sebelum bulan Oktober 2025 ini akan bisa diupayakan menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Dasar dari kami melakukan sebuah konsolidasi tersebut adalah sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 bahwasanya penataan pengangkatan pegawai non-ASN itu akan terselesaikan pada Desember 2024. Dinas Kesehatan Kendal mengakui masih ada ratusan tenaga honorer yang menanti nasib. Langkah strategis dipersiapkan termasuk penyesuaian jalur P3K dan CPNS sesuai batas usia. Nama Dinas Kesehatan Kota Kendal, kami selalu memperjuangkan dari teman-teman yang honorer baik dari nakes maupun non-nakes. Nah, kami berusaha di kemarin tahun ini sudah ada beberapa yang masuk baik dari PDHK maupun CPNS. Ya kami memang yang di umur di atas 35 kami arahkan ke PDHK, tapi kalau yang masih di bawah 35 bisa diarahkan ke CPNS. Alhamdulillah ada beberapa yang juga masuk dan prinsip kami dari Dinas Kesehatan supaya tenaga-tenaga ini bisa mendapat kesejahteraan layak dan status yang jelas. Ya, dan tadinya ada sisa 1.000 lebih tahun 2024. Ini alhamdulillah sudah di 400. Insya Allah kedepannya bisa selesai dan semuanya bisa terangkat derajatnya menjadi seorang P3K. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Warga Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang nampak antusias mengikuti imunisasi menjelang peringatan Pekan Imunisasi Dunia yang dilaksanakan pada minggu terakhir bulan April. Beginilah situasi warga Tambak Rejo yang tengah mengantarkan putra-putrinya untuk diimunisasi. Pasalnya, terdapat beberapa balita yang belum mendapat imunisasi dengan lengkap, sehingga beberapa di antaranya mendapat 2 hingga 3 suntikan imunisasi. Wahyuni, salah satu warga Tambak Rejo, mengaku senang dengan imunisasi di Posyandu, lantaran tidak perlu jauh-jauh ke puskesmas. Mbak terakhir imunisasi berapa? Kapan? Umur 9 bulan. Berarti udah lama ya? Kenapa itu Mbak? Ya ini kadang demam, batuk pilek, terus keluar gigi kan demam juga. Terus dengan adanya imunisasi dunia ini gimana Pak tanggapannya? Sangat bagus Pak. Biasanya kan di puskesmas sana dekat rumah. Dekat rumah ya. Kepala UPTD Puskesmas Gayam Sari, Dr. Ahnaf menuturkan, imunisasi di Posyandu sangat membantu untuk menyasar balita yang belum imunisasi sehingga dapat mencegah berbagai virus penyakit. Ini kita memang nyasar yang balita yang imunisasinya kurang lengkap. Jadi misalkan dia kurang DPT, kurang polio, itu kita lengkapi. Jadi di Tambak ini masih banyak yang belum imunisasi? Ya, sebagian sudah, cuma kita nyasarnya biar lengkap. Oh, iya. Jadi ada namanya istilah Yerodes itu imunisasinya biar lengkap.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengungkapkan, pengecekan yang dilakukan pihaknya ini untuk mengetahui sejauh mana pekan imunisasi dunia berjalan. Jadi pekan imunisasi dunia ini biasanya dilaksanakan atau diperingati di minggu ketiga bulan April. Jadi biasanya di minggu bulan April ini dinyatakan sebagai pekan imunisasi dunia. Dan kita tahu bahwa yang namanya kekebalan tubuh manusia, apalagi bagi mereka yang masih rentan, terutama balita, ini memang memerlukan imunisasi biar tubuh ini mempunyai kekebalan. Nah, apalagi di masa sekarang ini. Jadi jangan sampai kasus-kasus misalnya masih kena polio, kemudian DPT atau difteri. Nah, jadi penyakit-penyakit ini bagi anak kecil ini harus dibantu dengan imunisasi. Hingga saat ini, pemerintah Kota Semarang terus memantau imunisasi bagi balita. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Harga emas yang terus melambung tidak mengurangi keinginan warga Kota Medan untuk membeli maupun mencicil emas. PT Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan melaporkan penjualan emas hingga 31 Maret 2025 sudah mencapai 160 kg, meningkat signifikan dibandingkan pencapaian tahun lalu.
Di tengah harga emas yang terus melambung tinggi, masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara tetap gemar membeli logam mulia, baik berupa perhiasan maupun keping emas antam. Seperti yang terpantau di Galeri 24 Pegadaian Cabang Medan Utama pada Rabu 16 April. Di tempat ini, harga emas tercatat di angka Rp1.955.000 per gram, sementara produk emas berada di harga Rp1.958.000 per gram. Pemimpin Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan, Maksum, mengatakan penjualan emas Pegadaian sudah mencapai 160 kg, terhitung sejak Januari hingga 31 Maret 2025, dengan rata-rata pembelian secara cicilan. Ia menilai ramainya warga Kota Medan yang membeli emas menjadi bukti meningkatnya literasi masyarakat terhadap investasi logam mulia. Program cicilan emas dari Pegadaian menurut Maksum berhasil memudahkan masyarakat dari semua kalangan untuk berinvestasi. Masyarakat sampai berbondong-bondong, memang ini adalah sesuatu fenomena yang luar biasa. Karena setiap harga emas naik, masyarakat itu berbondong-bondong. Karena kenapa? Masyarakat baru sadar bahwa ternyata investasi emas itu sangat menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah kekhawatiran bahwa harga emas ini akan melonjak terus. Secara jangka pendek, harga emas itu adalah memang fluktuatif naik turun. Tapi secara jangka panjang, harga emas selalu naik. Karena nilai uang semakin nggak ada harganya ya kan. Jadi ada baiknya pas lagi ada uang, namanya ke emas. Untuk amannya aja sih. Jumlah tabungan emas di Pegadaian Kanwil 1 Medan hingga 31 Maret 2025 tercatat sebanyak 674.358 kg. Sedangkan jumlah nasabah yang sudah menabung emas mencapai 205.594 kg. Jumlah ini terus meningkat terutama bila dibandingkan dengan jumlah tabungan emas dan jumlah nasabah yang berhasil didapat pada periode yang sama di tahun lalu dengan kenaikan sekitar 30%. Injourney meninjau kesiapan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menyambut GT World Challenge Asia Series 2025. Balap mobil internasional perdana yang menghadirkan para pecinta otomotif sekaligus pebisnis 8 pabrikan mobil ternama ini diyakini akan memberi efek ganda terhadap perkembangan investasi di NTB, khususnya bagi kawasan ekonomi khusus Mandalika. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat telah selesai menjalankan beberapa perbaikan dan modifikasi untuk menyandang predikat homologasi Grade 3. Seluruh tahap penyempurnaan kawasan sirkuit ini dilakukan untuk persiapan menjadi tuan rumah balap mobil internasional perdana GT World Challenge Seri Asia tahun 2025 yang digelar pada 9 hingga 11 Mei mendatang. Peninjauan terhadap kesiapan sirkuit Mandalika ini dilakukan pada Rabu 16 April oleh Injourney atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia sebagai ekosistem holding BUMN yang bertugas mengembangkan Mandalika menjadi kawasan pariwisata, sport and entertainment yang berkelanjutan. Dari peninjauan tersebut, Direktur Utama Injourney, Maya Watono, mengatakan gelaran GT World Challenge Asia di sirkuit Mandalika bukan hanya ajang balap mobil bergengsi dunia. Dengan kehadiran para pecinta otomotif internasional sekaligus pebisnis dari 8 pabrikan mobil ternama dunia, ia optimistis kegiatan ini dapat memberi efek ganda pada perkembangan investasi, khususnya bagi kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika. Kita tahu bahwa pengembangan destinasi ini butuh waktu ya, karena dari investment lalu pembangunan kita at least butuh 2-3 tahun sampai ini benar-benar terjadi. Jadi memang kadang harus bersabar untuk melihat perubahan. Tapi dengan adanya event seperti ini, investor lebih percaya bahwa memang kami sangat serius untuk menggarap Mandalika ini untuk future di Indonesia sebagai destinasi baru. Rata-rata mereka juga adalah para taipan, para pengusaha, dan alhamdulillahnya juga di antara mereka sudah melakukan deal bisnis dengan ITDC untuk membangun sebuah luxury garage yang melakukan prosesnya dengan tim business development daripada ITDC. Artinya apa? Memang untuk menjaring investasi investor perlu effort lebih.
Persiapan menjadi tuan rumah GT World Challenge Seri Asia tahun 2025 telah sepenuhnya dirampungkan oleh Mandalika Grand Prix Association bekerja sama dengan Federasi Automobil Internasional. Termasuk persiapan teknis penyelenggaraan yang akan mendatangkan sejumlah marshal dari Malaysia, pelibatan tenaga kesehatan serta tim penyelamat dari Basarnas. GT World Challenge tingkat Asia di sirkuit Mandalika akan menjadi putaran ketiga setelah gelaran di Sepang, Malaysia dan dibuka untuk penonton umum. Harga tiket menonton kejuaraan internasional ini bervariasi, dibanderol mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp3,7 juta. Seekor macan kumbang berhasil diamankan pada 12 April lalu setelah gagal digiring kembali ke hutan di wilayah Serang, Provinsi Banten. Hewan berjenis kelamin betina tersebut kini sedang menjalani observasi di Taman Safari Indonesia atau TSI Bogor, Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Seekor macan kumbang betina menjalani masa observasi di Taman Safari Indonesia (TSI) yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satwa liar yang dilindungi ini berhasil diamankan dan diselamatkan setelah terlibat konflik dengan masyarakat di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Agus Arianto, saat ditemui pada Rabu 16 April mengatakan, macan kumbang ini diselamatkan pada 12 Maret lalu oleh tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam KSDA Jawa Barat bersama petugas dari TSI. Satwa ini sempat memasuki area permukiman dan tidak kembali ke hutan, meskipun telah dilakukan penggiringan dan pengusiran. Setelah berhasil diselamatkan, satwa tersebut dibawa ke TSI untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, macan kumbang ini berusia sekitar 3 tahun dan menunjukkan perilaku yang tidak terlalu agresif. Terjadi konflik dengan masyarakat setempat, sehingga kami melakukan penanganan mulai dari pengusiran atau penggiringan sampai pada akhirnya karena kita melihat satwa tersebut belum kembali ke kawasan, lalu kita ambil langkah pada saat itu untuk dilakukan penyelamatan, masang kandang jebak yang dibantu dengan teman-teman dari Taman Safari Indonesia. Dan alhamdulillah kita berhasil selamatkan dan selanjutnya kita titip rawatkan di TSI ini untuk diobservasi. Agus menambahkan pemeriksaan lanjutan terhadap darah dan feses macan kumbang ini dilakukan di Laboratorium Pusat Studi Satwa Primata IPB Bogor. Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai dasar keputusan apakah macan kumbang ini layak dikembalikan dan dilepas liarkan ke alam aslinya. Menurut Agus, observasi di TSI dilakukan untuk memastikan satwa dalam kondisi sehat dan siap kembali ke alam liar. Jika hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya gangguan, maka perawatan lanjutan akan diberikan kepada satwa liar ini sesuai kebutuhannya. Yang berbeda, yang tidak terlalu agresif dibanding dengan Siswa SMK PGRI 2 Kayen, Kabupaten Pati kembali berinovasi dalam mempermudah kehidupan sehari-hari. Inovasi kali ini berupa alat pendeteksi kantuk bagi sopir yang dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat microslip. Karya ini pun menyabet juara Indonesian Science Project Olympiad atau ISPO tahun 2025. Inilah inovasi karya siswa SMK PGRI 2 Kayen yang diberi nama X Antuk Smart Band yang dibuat oleh Muhammad Fajar Diva Audiansyah dan Pradipta Gigayana. Karya ini diciptakan melihat tingginya angka kecelakaan akibat microslip atau rasa kantuk yang datang tiba-tiba ketika mengemudi. Cara kerja alat tersebut yakni dengan memasangkan alat ke pergelangan tangan dan 2 jari sopir yang bakal memonitor denyut jantung, saturasi oksigen, resistensi kulit, dan konduktansi kulit. Ketika 2 dari 4 indikator tersebut di bawah standar, maka akan ada peringatan berupa getaran dan bersuara keras serta terhubung ke smartphone. Dengan peringatan ini diharapkan seorang sopir dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Karena menurut Badan Pusat Statistik itu masih banyak sekali kecelakaan lalu lintas akibat microslip atau mengantuk sepersekian detik saat berkendara.
dan itu sangat fatal untuk menyebabkan kecelakaan. Jadi kami mencoba membuat alat pendeteksi rasa kantuk dan mencegah kantuk untuk mengatasi kecelakaan berkendara akibat microchips tersebut. Untuk pembuatan alat ini menghabiskan waktu sekitar 5 bulan. Ini bekerja dengan mendeteksi denyut jantung, saturasi oksigen, resistansi kulit, dan konduktansi kulit. Nah, apabila 2 dari 4 indikator tersebut berada di bawah batas normal, maka alat tersebut akan mengeluarkan output berupa suara dan getaran, dan alat tersebut juga akan mengirimkan notifikasi pada smartphone pengguna. Sementara itu, Guru Pembimbing SMK PGRI 2 Kayen, Aminah Nur Alfiah mengatakan, karya para siswanya berhasil menyabet Bronze Medal Indonesian Science Project Olympiad atau ISPO tahun 2025. Ya, proyek ini lumayan terjangkau ya, jadi untuk dipasarkan insya Allah kita siap untuk dipasarkan. Karya ini pun mendapat rekomendasi menjadi salah satu wakil Indonesia untuk bersaing dalam ajang International Greenwich Olympiad di London 15 Mei mendatang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.